Selamat datang di channel official Linglung. Konten absurd yang gak bikin bingung. Maaf, jangan tersinggung, karena kami tidak mencari panggung. Selamat bergabung. Ya kawan-kawan, sekarang kita berada di depan kolam renang yang berada di kawasan Kota Bandung. Di mana? Tempatnya di kolam renang Tirta Indah yang berada di daerah Ciwastra. Itu inisial. Ciwastra. Bisa udah kita mah bakal ngejelasin tempatnya di mana sama kalian jelas. Ciwastra. Real. Soalnya nanti kalau kalian sini udah dibangun. Jadi perumahan. Jadi alhamdulillah kita sebelum kesini mau explore ada apa aja di dalam, ada hantu apa aja. Nah, tempat ini itu sebentar lagi itu mau diratain. Nah, sebelum diratain kita mau explore dulu. Jadi kita orang terakhir mengeksplor kolam renang, bener ya? Terakhir. Jadi YouTube channel Linglung itu terakhir Sejarah berarti. nge-explore kolam renang di sini. Terus mau tahu keseruan kita, lanjut. Kita mau ke dalam. Let's go. Baik kawan-kawan Linglung. Jadi kita bertiga akan mengeksplor ke dalam. Jadi di sini kita bagi dua tim biar lebih menantang saja sih. Begitu di sini ada saya Ramadan, Abang sama Gilang Raspati. Dia turun dari kerajaan. Itu paling yuk Kita mulai dari pertama kan sini pintu masuk ke kolam renang Tirta Indah. Nah di sini kita ada batu dulu di sini. Tulisannya peninjauan proyek perumahan dan pemukiman Gria Bandung Indah (GBI) oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Bandung 29 Juli 1997 guys. 97 guys. Jadi ini kolam renang ini dan sekitarannya ini mulainya 1997. Diresmikan oleh Insinyur Akbar Tanjung. Tanjung Itu siapa sih? Tanjung siapa bang? Tahu nggak bang? Anak singkong. Anak singkong. Ternyata si Tanjung itu anak singkong guys. Anak singkong, hai. Sudah kita masuk aja mulai. Emang mana nggak tahu Hairul Tanjung si anak singkong? Tahu. Oh tahu. Yuk Kita masuk dalam. Kalau udah tahu. Hangat guys. Wow. Masuk sini hangat. Wow. Ini sini kita dulu. Ada ruangan kayaknya. Kita coba buka lah. Yang itu. Oh nggak bisa. Kunci. Bisa masuk ke sini. Tiket. Buat berapa orang? Awalnya panas sekali. Lumayan lah kalau buat saya. Ya. Jadi Kayaknya ini tempat tiket masuk. Masuk. Office kayaknya buat apa ya? Yang jualan. Iya. Itu sih. Tapi sini kayaknya anak kecil. Anak kecil. Tolong kamera ke bawah. Lanjut. Ini guys. Masuk, ikutin. Wah, kok nyala? Mana ini dari luar? Oh. Ada biru di sini. Ini sumpek sih. Coba saya kamera. Pusing. Auranya sumpek. Bau juga. Bawa Ya. apa? Gara-gara apa sumpah? Gara-gara apa sumpah? Mungkin seliput saudaranya karena kotor itu. Tuh, ventilasinya juga ditutup. Baru Jadi kerasa pengaruhnya terus. lembab. Iya. Tetap.
Ipan Ini kayak tempat istirahatnya yang jaga tiket kemungkinan. Kalau kita ke sana cek. Di situ. Sini. Toilet penjaga ya mungkin ya. Coba di shoot bapak kameramen. Enak guys, dari situ. Padahal juga lebih. Baik, Bapak Gilang, kita lanjut saja. Kita lanjut ke sebelahnya. Tadi kan notice di situ tempat jualan tiket. Ini nggak tahu nih kita Nah, room tour apa sih? swimming pool. Swimming pool. Oh, ini Bagus guys. ini kayaknya dapur. Dapur ini kayaknya. Nah, Dapur biasa aja, kayak dapur biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Coba kalau bisa dilihat nih. Tuh tempat cuci piring, ya ini dapur nih. Masak. Bau sih. Ya. Ini yang masih baru ya. Masih baru nih. Ini siapa yang belum sini? Hanya bekas yang mau bongkar ini sih kayaknya. Pusing guys. Ya. Begitu untuk auranya masih lumayan. Lumayan. Tidak terlalu serem, tapi lumayan serem. Gimana? Gitu. Pokoknya daerah sini tuh auranya hangat, terus agak sedikit bikin pusing. Agak berisi. Kayak yang apa ya? Kayak pengap gitu. Padahal kalau misalnya lihat itu kan aura areanya itu terbuka tuh di sebelah situ. Cuman kayak di sini tuh nggak ada angin banget tuh. Yuk kita next aja yuk. Nah, kita ini udah lanjut lagi dari tempat yang tadi. Sekarang kita mau dekat ke kolam renang, tapi di belakang sini ada kayak tiang-tiang tuh. Nanti aja disutnya ya. Ini jadi kalau menurut aku sih ini kayaknya tempat Peristirahatan kayaknya. beristirahat. Kalau misalkan kalian renang tuh kan suka ada tuh kanopi untuk berteduh gitu. Tempat duduk kayaknya di sini. Soalnya kalau di tempat lain nggak ada, di sini doang tempat yang buat itu. Bisa lihat nanti mungkin. Itu aura udah agak merinding sih. Pusing serius. Agak gimana ya? Jelasin. Kayak di dalam kepala tuh gitu. Beda sama yang di luar, beda banget. Ya, auranya udah agak merinding sih untuk saya. Lumayan. Lumayan. Ini dilihat aja ya. Oh, tadi sekilas saja info. Tadi baca sebelum kesini baca-baca dulu artikel kan kita teh. Nah, di sini tuh ada kebanyakan sosok perempuan, terus apa yang tinggi hitam, bermuka rusak. Itu dari narasumbernya dari artikel kalau saya jadi Artikel banyak yang ceritain gitu. Terus emang kalau misalkan di tempat-tempat yang banyak air itu biasanya suka yang ngumpul itu cewek-cewek biasanya. Emang sih kerasa kayak orang-orang wanita gitu. lumayan. mantap. Mantap. Soalnya deket si kolam ini juga deket tol, jadi soalnya agak bising juga untuk kendaraan. Dan kalau nggak salah waktu itu ada cerita. Jadi ceritanya ada kayak yang minta tolong, minta disempurnain ya? Iya. Salah. Oh itu tuh yang itu. Ya betul. Jadi katanya sih itu korban kecelakaan di tol. Tol kan nggak jauh dari sini. Ya. Jadi dari situ minta tolong kayak gitulah daerah sini. Lumayan guys. Ya. Agak merinding nih. Udah menceritakan. Begitu paling nanti kameramen tolong shoot bagian ini ya. Oke. Dan nanti dilanjut ke tim selanjutnya. Oke.
sih, Pan? Oke guys, sekarang kita berada di sisi lain kolam renang, tepat di belakang kita bisa dilihat ya kawan-kawan. Di belakang kita itu ada bekas kolam renangnya, dan di sebelah kanan saya atau tepatnya di sebelah kanan Argus itu terdapat puing-puing yang berserakan itu kayak apa? Bekas pohon-pohon kayak gitu. Kalau buat Ucup Argus sendiri ini gimana sih auranya? Apakah masih sama kata Rama tadi aura kasih atau ada gimana gitu sekarang? Terus Kalau aura, aduh, kalau aura sih biasanya karena mungkin gitu udah ada beberapa bangunan yang udah runtuh, terus juga si pohon-pohon gitunya udah bukan mulai sih, udah dibabat gitu ya, udah dihabisin. Ya udah dihabisin, soalnya katanya mau diratain juga ya. Jadi kayaknya kalau untuk di area luar sini sih cukup, maksudnya biasa lah, tidak Masih- terlalu Masih segimana gitu. masih standar, Ya. tapi volume kita kan tidak Tidak. standar. Oh. Jadi buat Ucup gimana? Masih ngerasain hal-hal yang Apa negatif? Enggak sih, malah aku tadi lagi ngitung keramik, ada berapa keramik. Mau ngukur Kira diameter. itu ngitung yang lagi renang di sini. Enggak lah, yang renang cuma ada 3 orang. Jadi hitung sepi ya weekend. Tapi pada weekend Tapi kan kalau emang makhluk halus weekend itu emang jarang keluar. Jarang ya? Malah kan malam Jumat atau malam Balik, Selasa. Oh, pantesan di sini Ini yang cuma ada 3 orang tuh. kalau misalnya bisa dilihat yang di sini kan katanya ada 3 orang yang renang. Itu sosok apa aja sih? Ya yang tadi disebutin Ama mungkin ya. Ada yang cewek, terus ada yang hitam besar, sama satu lagi anak kecil. Itu anak kecil mungkin. Ada? Iya. Buat kawan-kawan yang bisa melihat mungkin, atau buat makhluk halus yang lagi nonton juga nanti coba lihat apakah itu teman kalian atau bukan. Terus kalau misalkan tadi di shoot, tolong kameramen shoot sebelah situ kelihatan nggak sih? Itu ada ruangan. Ada bangunan lagi kan di sana. Nah, tadi itu kan sebelum kita kesini itu coba lihat-lihat dulu bagian-bagian mana. Di sebelah sana itu kayak yang ada ngetuk ya. Iya. Yang itu Lebih ke arah ada yang itu sih mainin locker. Kan Oh. itu ada locker. Nah, ada yang mainin buka tutup pintu locker. Dari suaranya mah. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah ada di kolam renang. Di sini lebih ke arah itu ya, kecium nggak bau-bau amis? Karena sebelumnya katanya di sini ada lele, dipelakin lele. Sebelumnya dipakai ternak lele. Nah, jadi ada bau-bau amis gitu ya. Nah, ini Ucup mau melihat kedalaman air ya, sedalam apa? Apakah ini penting juga atau tidak? Oh tidak penting. Karena kita membahas yang tidak penting. Ternyata nggak terlalu dalam juga ya, cuman 30 cm ditambah ini segini 50 cm 80 tambah 30 120 cm. 20 cm benar. Matematikanya bagus. 20 cm. Berarti tidak terlalu dalam kan? Nah, berarti kayaknya yang renang di sini dulunya itu kebanyakan anak kecil sama buat keluarga aja ya. Iya. Biasanya bocil-bocil FF mungkin ya. Iya. Dan kalau bisa dilihat sebelah sini itu ini kayak ada kolam renang yang lebih kecil lagi ukurannya dan Berarti buat yang ini mah ya kayaknya air anget. enggak. Kalau di sini anak kecil berarti yang renang di sini masih sperma. buyur. Oh, masih ini ya apa namanya teh? Iya, masih Masih berbentuk zigot? Enggak, masih mau mencari sel telur. Apakah di sini berarti banyak yang ngonggil papa. Ya, daripada lama-lama di sini, kita langsung aja ke sebelah sana ya kawan-kawan. Oke. Ya, oke kawan-kawan. Sekarang kita udah ada di ujung tempat kolam renang di bangunan terakhir. Ya mungkin ini kayak loker-loker sama WC-WC ya. Dan sebelum kita explore ke dalam, disclaimer dulu ya. Kalau kameranya itu banyak goyang-goyang, soalnya kita nggak bawa gimbal ataupun tripod. Dan satu lagi juga disclaimer, maaf juga audionya gitu. Bukannya kita nggak mau beli mic, tapi kita lebih ke arah ingin mempertahankan ciri khas kita gitu ya. Yang audionya nggak jelas, banyak gerak.
Dan itu juga yang banyak di komen. Kalau banyak gerak juga jangan salahin kameramen, tapi bisa juga itu gangguan dari makhluk halus. Ya. Soalnya kameramen kita itu udah paling pro lah, Ya. pada profesional. Ya. Kita bayarnya juga mahal loh. Mahal. Yuk, Ya udah kita lanjut aja. daripada kita lama-lama di sini ngeliatin cicak yang lagi jalan, kita langsung aja ke kadi itu atau kayak ini. Coba dulu. Nah itu apa? Nah kawan-kawan di sini bisa dilihat ya dulunya ini tuh tempat ganti baju area bilas ganti baju yang buat renang gini. Dan kalau misalkan melihat dari struktur bangunan dan keadaannya di sini tuh yang udah sudah terawat dan lama nggak didatengin sama pengunjung gitu. Dan baca-baca juga dari artikel itu tahun 2017 kalau nggak salah ya diberhentikannya. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya kita salah boleh tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lihat dulu di sini. Bahasa cowok ya kayaknya. Ini kayaknya bahasa cowok Karena ada undangan juga kan. Hah? Tahu di bawah. Ya. Inilah penampakannya. Nggak ada apa-apa. Tidak ada yang spesial juga ya sih. Tapi aura di sini emang dingin itu ya, kerasa beda. Karena di sini kita dekat keramik jadi dingin. Panas banget. Jadi dingin kayak kita. Iya, masuk akal. Iya dong. Nggak ada apa-apa sih. Udah kita lanjut aja ya. Ayo ke sana. Lanjut aja ya. Kawan-kawan, kita sudah memasuki tempat yang tadi saya bilang sebelumnya. Pas waktu kita masuk ke sini, kan kita itu explore dulu ya sebelum take video, disclaimer dulu. Jadi bagian-bagian mana yang mau kita shoot. Nah, waktu kita berada di area kolam renang kalau nggak salah, di bagian sini itu kayak ada yang mainin loker, kayak yang ada kayak ada yang suara kayak gitu. Kayaknya ini sih ngambil salin. Iya. Nah, yang renang yang tadi bertiga ya. Ngambil salin. Ambil salin. Di sini sih saya masih biasa aja. Padahal tadi pas awal masuk kirain ini pintu. Padahal Loker. pintu loker, Lowongan kerja. iya. Jadi kalau kalian yang masih nganggur datang ke sini. Banyak loker kosong. Banyak loker kosong di sini. Bisa di-shoot ya. Nah, di sini banyak loker kosong. Buat teman-teman yang mau nyari kerja, datang ke Ciwasra. Banyak loker kosong untuk fresh graduation. Buat fresh graduate, buat lulusan yang baru. Tapi ini mah serius katanya gitu ya. Kata yang jaga di sini tuh si Pak Amin itu katanya di sini ada Bangsat sih ya. untung terbuka jantung. Nah, bisa nyirup tuh. Memang tanpa jantung. Iya. Jadi kurang. Jadi katanya ada makhluk tinggi besar hitam. Makhluk besar itu selalu ada di mana-mana kayaknya. Itu saya juga penasaran. Seperti apa makhluk besar Apa kita mau mengundang dia? Boleh. Dan siapa tuh yang bersihin? Siapa tuh yang bersihin? Perasaan kameramen kita ngebersihin kan? Bukan kameramen. Oh, Bukan ya sih. Tapi Kayaknya makhluk yang tinggi besar. iya. Terus Tapi- si itu. Terus hidung Bau. badak. Jadi artinya itu udah tinggi hitam. Gimana tak? Kita sudah mulai memancing keributan. Ya, mohon maaf. Tapi kan kuantitas kita lebih banyak, mereka berempat. Oh iya, benar. Kita pasti lebih takut sama mereka. Mohon maaf. Maaf ya. Ya, Yang ada di sini. tadi katanya mau dipanggil sih. Jom sok panggil dulu. Tim besar. Iya. Nanti lah. Nanti
kalau udah selesai explore semua ruangan, kita coba panggil. Kalau ada waktu juga kan, mengingat sekarang udah jam 1.23. Aduh, saya nggak punya jam. Pas ya. Aduh, saya nggak ada jam. Oh saya juga. Oh nanti ya, minggu depan. Buat kawan-kawan yang mau endorse kita jam, Atau biar yang punya toko jam bisa endorse kita ya. Karena kita nggak punya jam. Aduh, sedih ya Mas. Yaudah, kita lanjut explore. Nah, weh. Nah, ternyata di sini ada WC wanitanya ya. Kalau misalkan pertama masuk ke sini itu yang bau pesing kawan-kawan. Kayak iya bau pesing, bau orang yang udah buang air kecil dan disiram. Semoga aja di sini nggak ada yang barang air besar. Ada sih itu soalnya ada buat buang air besar. Cuman disiram. Kayaknya ini WC cewek ya, soalnya tadi WC cowok. Tadi WC cowok itu ada tempat buang airnya itu berdiri. Kalau di sini itu saya nggak lihat ya. Bisa dilihat dulu kawan-kawan. Boleh shoot kamera. Nah, di sini tempat apa itu? Ada suara-suara. Gak salah. Nah, ini juga Buat mandi ya. buat bilas. Dan ini WC-nya. Kalau misalnya kawan-kawan lihat kameramen kita dari tadi begini terus, dia udah nggak tahu. Tapi kayaknya kita kan cowok, jangan lama-lama di WC cewek. Iya, itu enak juga. gak enak Enak juga. Ya udah kita Soalnya ada yang lagi ganti juga tuh satu orang kan. di sebelah mana, Cup? Iya. Oh ya udah, ayo langsung. Kasih Cup. Kasih mak. Oke. Jadi kawan-kawan ini bagian terakhir dari kolam renang yang belum kita explore. Nah, bisa kedengeran kan itu apa? Tukang Ngeronda. Itu pasti Pak Amin. Jadi kita mau lihat dulu ya, kalau misalkan di shoot ke bagian sini itu kayaknya gudang atau tempat office-nya pengelola sini ya. Bisa di shoot dulu. Dan di sini juga masih ada area kosong. Nggak tahu untuk area apa, nggak tahu. Tapi emang udah tidak terurus untuk di area sini. Udah, yuk kita eksplor daerah lain. Nah, ini Ya. Ini WC lagi. Kita lagi-lagi diketemukan dengan WC. Ya mungkin karena ini kolam renang ya Mas ya, jadi lebih dibanyakan WC-nya. terus tadi kasih tahu kawan-kawan kalau misalkan ada yang yang tiang listrik itu. nakol tiang listrik itu katanya bakal berefek apa? Iya tadi tuh sempat baca juga dari beberapa cerita yang kita tanyain ke warga sekitar. Katanya kalau ada yang mukul tiang listrik itu sering terjadi sesuatu penampakan di area kolam renang ini gitu. Terakhir itu ada beberapa yang dia melihat sosok perempuan di depan di dekat pos satpam setelah mendengar ketukan dari tiang listrik. Nah tadi kan banyak tuh ketukan. Nah siapa tahu di depan ada tuh. Coba kita lihat ke depan, apakah ada sosok wanita? Apakah sosok? Oke lah, lihat ke depan lagi. Ya kawan-kawan, sekarang kita sudah mengeksplor semua tempat dan setiap sudut, sisi, dan suku sudah dieksplor di kolam renang yang berada di kawasan Kota Bandung, yang tepatnya itu berada di daerah Ciwastra. Buat kawan-kawan yang rumahnya berada di Ciwastra, tolong jangan kesini. Ngapain juga? Bukan, soalnya tempat ini mau diratain, nanti nggak ada tempat ini. Tapi buat kawan-kawan yang ada di sini gitu ya, ini komunis episode ke berapa? Keempat. Alhamdulillah kita masih bisa bikin video. Saya juga mau nanya ke kawan-kawan di sini, gimana sih
di komunis episode keempat ini kan kawasannya itu emang berdekatan dengan warga, terus dengan kompleks juga. Perasaannya gimana sih? Mak, Kalau dari sudut pandang visual ya, sudut pandang visualnya gitu. di perspektif ya. Ya visual Dari mata gitu. dari mata Dari ke hati, tidak ketang. Maaf guys. Nanti ada suara. Oke, balik lagi dari visual udah nggak kerawat, sudah jelas itu. Terus emang udah agak berantakan, Yang kayak gini disebut terawat. nggak kerawat. Wah. Anda, Saya mulai linglung seperti channel sudah nggak kerawat. Ya dari visual secara kasat mata agak mengerikan karena emang apa ya, udah kepake, nggak kerawat, sudah jelas dan membuat kalau dari jauh auranya beda, tapi pas ketika udah masuk, udah ngerasain, sepertinya warnanya tidak apa ya, tidak terlalu mencekam sih untuk si dari episode 4 ini. Begitu ya, iya. Wah, sangat Kan ini banyakan, Oh nanti iya, kan. oh iya. Kalau sama saya habis semua. Anjir. Silakan, Jadi Bapak. dia merasa bisa semuanya diungkapkan loh ini. Ya, Coba ungkapin semuanya. Coba ungkapin. Kalau apa-apa kita anggap ke bagian dulu. Gak apa-apa kok. Silakan Bapak Iban. Ya, Bang. Jadi buat saya mau nanya ya ke si Abang. Buat yang tadi di sana kan ada nama Tanjung. Jadi anak singkong itu siapa, Bang? Nah, ini Abang sedang mau berbicara ya, kawan-kawan. Sudah. Jadi kata abang Translate. Ini translate-nya langsung ke Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Pokoknya Abang punya Telegram. Telepati. Agak umurnya. Silakan. Ya silakan bilang translate. Ya aku cuma mau nyampain apa yang dibilang sama abang. Khairul Tanjung itu yang punya Trans TV kan. Sama Trans 7. Iya, Transpop lah. Bang Mega juga. Bang Mega juga kan. Itu kan tadi bilang itu abang? Itu orang kaya pengusaha lah. Mantap Pak Khairul Tanjung, saya sangat mengidolakan Anda. Tolong sponsor kami. Kalau Bapak kaya, kenapa ini tidak terawat? Hei, ini bukan milik dia. Tanjungnya Tanjung beda. Oh iya, betul sekali. Kalau Bapak Khairul Tanjung kaya, punya banyak perusahaan, infonya dong. Masih ada Developernya program. dong. Iya. Program khusus buat linglung lah. Ya, Di Trans TV atau Trans 7 kan udah nggak ada kan dunia lain. Jadi linglung lain. Next. Next. Iya. Sok, tapi tadi kan dibagi dua tim, yang kalian kan bertiga tadi kan Rama, Gilang sama Abang. Itu nemuin apa aja tuh atau ngerasain apa aja tuh? Oh iya tadi dari aku sih. Volume lah. Sebenarnya kalau tempat emang bener nggak terlalu mencekam, cuman nggak terlalu nyeremin gitu ya. Cuman emang tadi pas masuk itu kerasanya itu pertama hawanya tuh jadi hangat, si anginnya tuh. Jadi hangat aja pas masuk ke pintu dalam situ, pintu masuk itu agak hangat, terus mulai masuk agak kurang nyaman sih sebenarnya. Terus kerasanya itu agak-agak pusing, nggak tahu kenapa, kayak berat, kayak pengang gitu di kepala. Itu sih sebenarnya yang kerasa, cuman secara overall menurut aku ini nggak terlalu serem ya. Untuk yang mungkin mau menantang sih bolehlah untuk awal-awal untuk sini. Sebelum tempat ini diratakan. 5 jam lagi lah terakhir. Dari Ama atau Abang? Oh, Ama udah ya tadi? Udah aman. Abang? Udah, tinggal lanjut. Ya, ini Abang mau berbicara kan? Sok. Nanti ditranslate lagi sama Ucu. Tunggu guys. Keseluruhan sih biasa-biasa Oh, enggak. aja. Aman. Aman ya, Bang? Kalau satpam di sini namanya siapa? Amin. Satu lagi, Wah, sok, Mak. mungkin ini tempat kayak sudah tidak terlalu seram, mungkin udah apa ya, kepegang oleh manusia, nyata Sering mungkin terjamah. ya, pas ya, Masih terjamah ya? ya itu Kan mungkin lagi ada bangunan juga ya. faktor yang membuat tidak terlalu serem. Begitu paling. Kalau buat aku sendiri,
tim selanjutnya. Tim selanjutnya kalau saya sih apa ya, karena dari tadi pas pertama masuk itu dari arah loker sana tadi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang ngeliatin aja gitu, tapi ya biasa aja ngeliatinnya gitu, jangan nggak sampai kayak gimana aja, cuman ngerasa ada yang ngeliatin doang kayak gitu. Terus apa ya, untuk overall sih mungkin sama kayak yang lain gitu ya, tidak terlalu seram, makanya kita banyak bercanda gitu. Karena kalau tempatnya seram kita nggak akan banyak bercanda, tapi malah Banyaknya istighfar pasti. ya gitu sih. Kalau saya sih itu sih. Kalau Ucup gimana sih? Sama sih. Nah ini Ucup kayaknya Ucup aman. Bang, Ucup kan aman sih. Aman. Bersih gitu kan. Bersih. Jadi gimana Cup buat eksplorasi komunis episode keempat? Sekarang jam berapa sih? Cuma aku doang yang pakai jam itu. Kita nggak pakai jam semua. Ada yang pakai jam aduh. Ini. Untuk yang jualan jam tolong endorse kita. Karena mudahan banget minta. Nggak apa-apa. Oh, baik. Yo, Awal-awal ya. itu tanya dulu jam berapa? Jam Jam berapa? 1:07 Tuh, biar kita inget waktu. Soalnya Ucup suka kasihkan gitu di sini. Bisa sampai subuh. ya, kalau di tempat seram itu ya. Jadi gimana tuh perasaannya? Apa sih tadi? Apa buat eksplorasi kali ini? Untuk eksplorasi kali ini ya masih sama dari episode 1, 2, 3 kan ini yang keempat Ya. ya, masih sama lah, masih kalau menurut aku masih belum terasa gitu yang serem gitu, yang kayak gimana ya. Mungkin next semoga ke tempat yang lebih serem gitu, lebih mencekam supaya auranya lebih terbangun. Untuk sobat linglung, tolong komentar lokasi mana yang kita harus kunjungi, datangi, kalau bisa yang serem. Dan juga yang tidak jauh dari Kota Bandung. Ya Kota Bandung dulu. Banyak minta. Utamakan Kota Bandung. Utamakan juga gratis. Jangan dibahas dong. Sepertinya sudah ngelantur terlalu jauh, mungkin tutup aja lah Ipan. Buat kawan-kawan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dukung kami terus, dan jangan lupa komen ya di bawah apakah kekurangan kita, apakah kita bagus atau tidak. Kita butuh kritik dari kalian, oke? Ketemu lagi di konten komunis episode selanjutnya. Kasih mas. Sama Linglung, linglung, lung.